Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini aku akan bahas seputar tes bakat minat. Tapi sebelum aku bahas tentang tes bakat minat, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman tahu nggak sih kalau di dalam tes bakat minat ada teori yang dinamakan two factor theory. Sebelum kita kupas bareng-bareng tentang two factor theory, kita simak dulu yuk penjelasan tokoh yang mencetuskan teori tersebut, yaitu Charles Edward Spearman atau yang biasa dikenal dengan sebutan Spearman. Nah, ternyata tokoh ini berkebangsaan Inggris yang lahir pada tanggal 10 September 1863 di London. Nah, Spearman juga pernah menjabat sebagai perwira di tentara Inggris. Namun ketika ia sudah menjadi perwira, ia baru menyadari bahwa minatnya adalah dalam bidang psikologi. Lalu setelah itu ia langsung mengejar gelar PhD-nya dengan Wilhelm Wundt di Universitas Leipzig. Nah, ternyata Spearman juga dikenal nih memiliki teori faktor umum kecerdasan. Spearman juga telah memberikan kontribusi signifikan terhadap statistik dengan mempelopori teknik statistik yang disebut analisis faktor. Dan juga Spearman dikenal sebagai bapak teori tes klasik. Lalu sebenarnya apa itu teori two factor? Teori two factor adalah analisis korelasi yang dilakukan terhadap skor seperangkat tes yang mempunyai tujuan dan fungsi ukur yang berlainan. Dan hasil analisisnya memperlihatkan adanya interkorelasi positif di antara berbagai tes tersebut. Nah, ternyata menurut Spearman, interkorelasi positif itu terjadi karena masing-masing tes tersebut memang mengukur suatu faktor umum yang sama. Nah, ini biasa dinamakan dengan faktor G. Namun, korelasi tersebut tidaklah sempurna sebab setiap tes di samping mengukur faktor umum yang sama, mengukur pula komponen tertentu yang spesifik bagi tes masing-masing. Nah, faktor yang spesifik dan hanya diungkap oleh tes tertentu saja ini disebut dengan faktor S. Teman-teman, coba kita perhatikan yuk ilustrasi model teori Spearman yang satu ini. Nah, dalam model ini akan berkorelasi tinggi satu sama lain bila masing-masing mengandung faktor G dalam porsi besar. Nah, dalam gambar tersebut, tes 3 dan tes 1 mempunyai korelasi yang lebih tinggi daripada korelasi tes 3 dan tes 2, serta lebih tinggi daripada tes 1 dan tes 2. Nah, hal ini dikarenakan tes 2 hanya mengandung sedikit faktor G. Nah, maka dapat disimpulkan semakin besar korelasi suatu tes dengan G, maka akan semakin besar pula korelasinya dengan tes lain yang juga mengandung G. Nah, dalam istilah modern, Spearman juga membuat beberapa konsep yang dapat disebut sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah proses encoding, kedua proses penyimpulan atau inference, lalu yang terakhir adalah pengaplikasian. Lalu, Spearman juga mengemukakan 5 prinsip kuantitatif dalam kognisi, yaitu yang pertama, ada kelelahan. Kognitif menimbulkan kecenderungan untuk melawan terulangnya peristiwa tersebut. Lalu yang kedua, kekuatan menyimpan atau retentivity. Nah, di sini kognitif menimbulkan kecenderungan untuk terulang kembali. Lalu yang ketiga, ada energi mental. Jadi, setiap pikiran cenderung untuk menjaga total output kognitif simultannya dalam kuantitas yang tepat walau bagaimanapun variasi kualitatifnya. Lalu yang keempat, potensi primordial, yaitu setiap manifestasi dari keempat prinsip kuantitatif terdahulu akan ditimbun di atas potensi awal individu yang bervariasi. Dan yang terakhir, kontrol konatif, yaitu intensitas kognisi dapat dikendalikan oleh konasi atau motivasi. Lalu kita akan membandingkan teori two factor yang dikemukakan oleh Spearman dan teori multiple factor yang dikemukakan oleh Kelly dan Thurston. Nah, pada Spearman ada 2 faktor terdapat pada individu, yaitu faktor G dan faktor S. Lalu, kalau pada Kelly dan Thurston ada 3 faktor, yaitu faktor V, N, dan S. Nah, kalau itu yang dikemukakan oleh Kelly. Lalu ada 13 faktor intelijensi yang dikemukakan oleh Thurston untuk melengkapinya. Lalu pada Spearman lebih menonjolkan atau memfokuskan kepada faktor G pada tiap individu. Namun kalau pada multiple faktor lebih memfokuskan pada faktor S.
Sekarang kita refleksi pengalaman. Nah, di sini dikatakan saat Jia duduk di bangku SMA, Jia mengikuti tes IQ yang diadakan suatu lembaga di Yogyakarta. Jia diberikan beberapa buku yang berisi soal-soal tes IQ dan waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal sekitar 1 jaman. Lalu setelah Jia dan teman-temannya selesai mengerjakan soal, Jia disuruh menunggu hasilnya di kemudian hari. Dengan adanya tes IQ ini, Jia jadi paham mengenai kemampuan Jia yang sampai mana dan Jia dapat belajar cara memecahkan masalah dengan baik. Pengalaman selanjutnya, saat sepupu Jusi sedang mengerjakan laporan praktikum, ia berusaha membuat kalimat latar belakang agar terlihat menarik untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Lalu ia mulai membaca banyak referensi agar mendapatkan susunan kalimat yang valid dan logis. Selanjutnya, Jio melakukan tes IQ. Ia mendapatkan hasil yang baik dalam kemampuan berbahasa dan numeriknya. Nah, Jio bercerita saat di hari pertama Jio masuk sekolah setelah pandemi, ia tidak malu untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Berikut ini adalah beberapa referensi yang kami pakai sebagai bahan untuk membuat materi pada video ini. Tidak terasa ternyata kita sudah ada di penghujung video. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan dan menyimak materi dari video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.